Nama saya Aurelia Dwi Anugrah dengan NIM F231220005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menganalisis tantangan, peluang, serta solusi kebijakan penataan spasial pada tanah ulayat adat di Provinsi Bali. Berikut merupakan pemaparannya. Untuk lokasi studi yang saya pilih yaitu Provinsi Bali. Provinsi Bali terdiri dari satu pulau besar yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Serangan, Pulau Nusa Burung, dan Pulau Nusa Menjangan. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km kuadrat atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 kabupaten dan 1 kota, meliputi Kabupaten Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Sebelum kita masuk pada tahap analisis, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari tanah uluyat. Tanah uluyat adalah tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat tertentu. Istilah ini merujuk pada hak penguasaan yang dimiliki oleh komunitas adat atau tanah yang terletak dalam wilayah mereka dan diatur oleh hukum adat. Hak ini dikenal sebagai hak ulayat yang mencakup serangkaian wewenang dan kewajiban terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Tanah ulayat sendiri sudah diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis tantangan kebijakan penataan spasial. Dari faktor regulasi, salah satu akar masalah terkait isu tersebut yaitu masih adanya ego sektoral dalam peraturan terkait penatausahaan tanah ulayat. Dari penjelasan mengenai tantangan tadi dapat dilihat bahwa poin yang diambil mengenai tantangan kebijakan penataan spasial yaitu pada aspek adat atau pemerintahan itu masih kurangnya edukasi hukum terkait sertifikat tanah. Yang kedua yaitu adanya ego sektoral dalam menjalankan regulasi dan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga pemerintahan. Yang ketiga yaitu adanya konflik antar masyarakat yang mensengketa tanah ulayat tersebut. Selanjutnya yaitu analisis peluang kebijakan penataan spasial. Dalam analisis ini didapatkan 2 poin. Yang pertama, nilai yang mempengaruhi masalah. Salah satu nilai yang berpengaruh dalam masalah sengketa tanah adat yaitu nilai budaya pada masyarakat. Pada pasal 55 Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 menjelaskan bahwa tanah desa adat adalah salah satu harta kekayaan milik desa adat. Tanah-tanah yang dimaksud itu adalah tanah-tanah yang lazim disebut tanah desa atau tanah druwe, yang kemudian oleh beberapa pihak dikualifikasikan sebagai tanah ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua yaitu karakteristik, kondisi, dan wilayah. Pada tahun 1906 sampai 1908, Belanda membentuk sistem baru pemerintahan desa sebagai bawahan langsung dari pemerintahan kolonial Belanda. Sejak saat itu, di Bali memiliki 2 sistem administrasi desa. Yang pertama desa dinas dan yang kedua yaitu desa adat atau desa pakraman. Kita masuk pada bagian terakhir yaitu menganalisis solusi kebijakan penataan spasial. Yang pertama yaitu intervensi kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada yang kedua yaitu solusi desain keterlibatan sosial. Pada solusi keterlibatan sosial ini mementingkan yaitu keterlibatan sosial pemerintah, bisnis, masyarakat, dan juga stakeholder. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.